Halo Sobat Bulog, berjumpa lagi dalam Bulog Business Talk. Kali ini bersama saya, Budi Adinda dari Divisi Akuntansi Perum Bulog. Kali ini kita akan membahas. Penasaran pengen tahu caranya? Yuk tetap stay tune di channel Bulog Business Talk. Ada sahabat saya yang mengatakan, jika kamu pengen kaya, maka kamu harus tahu caranya cium bau-bau cuan. Nah, seperti yang kita ketahui, salah satu mencium bau-bau cuan yaitu dengan mengetahui terkait laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu laporan yang digunakan oleh perusahaan untuk memberikan gambaran tentang kinerja keuangan perusahaan tersebut. Laporan keuangan itu berguna bagi investor, karyawan, kreditor, maupun entitas atau pengguna laporan yang memerlukan laporan tersebut. Seperti halnya investor memerlukan laporan keuangan untuk digunakan sebagai bahan investasinya. Kemudian bagi peminjam, kemampuannya untuk mengembalikan pinjamannya. Bagi manajer di perusahaan, laporan keuangan dapat digunakan sebagai keputusan strategis untuk operasional di dalam perusahaan tersebut. Laporan keuangan lengkap terdiri dari 5. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Kemudian yang kedua adalah laporan laba rugi. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Yang keempat adalah laporan arus kas, dan yang terakhir, yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Sobat Bulog, untuk mempermudah memahaminya, saya ilustrasikan jika kita membuka rumah makan kita atau RPK, maka langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah memisahkan antara harta yang kita miliki dengan harta yang akan digunakan sebagai modal di bisnis tersebut. Misalnya, dalam mendirikan RPK, kita harus memisahkan uang kas dan rekening koran kita di bank. Kemudian juga apabila kita menggunakan bangunan ataupun tanah, maka pencatatannya juga harus kita pisah. Nah, tujuannya apa? Tentunya tujuannya agar mempermudah dalam melakukan evaluasi terhadap bisnis RPK tersebut. Sobat Bulog, harta yang kita pisahkan dari harta pribadi tersebut dalam akuntansi biasa disebut sebagai modal awal. Langkah selanjutnya setelah kita memisahkan modal, maka diperlukan barang-barang yang akan kita jual. Contohnya seperti produk-produk dari Bulog, yaitu beras kita, minyak goreng kita, gula manis kita, daging kita, terigu kita, dan produk-produk yang lain. Nah, barang-barang tersebut biasanya dalam akuntansi kita catat sebagai persediaan. Sobat Bulog, persediaan yang dibeli tentunya membutuhkan tempat atau display. Perlengkapan baik itu display, meja, kursi, kita catat sebagai aset tetap. Demikian juga misalnya kita mempunyai kendaraan, kita catat juga sebagai aset tetap. Apabila uang yang kita miliki terbatas untuk membeli barang-barang tersebut, maka kita dapat melakukan pinjaman dari bank. Selain itu, kita juga dapat memperoleh barang-barang dari supplier maupun distributor dengan tunda bayar. Nah, pinjaman tersebut kita biasa sebut dengan utang bank ataupun utang usaha. Hal sebaliknya juga terjadi apabila kita memberikan fasilitas tunda bayar kepada konsumen kita, maka kita akan mencatat transaksi tersebut menjadi piutang. Sobat Bulog, selanjutnya kita akan mengklasifikasikan aset-aset yang telah kita miliki tersebut dalam laporan keuangan. Untuk kas dan setara kas, kemudian piutang, persediaan, kita klasifikasikan sebagai aset lancar. Selanjutnya,
terkait aset tetap berupa tanah, kendaraan, mesin, kita klasifikasikan menjadi aset tidak lancar. Nah, penjumlahan aset lancar dengan aset tidak lancar disebut total aset. Modal kita diperoleh dari modal sendiri maupun pinjaman dari bank. Utang atau liabilitas sendiri dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu liabilitas jangka panjang maupun liabilitas jangka pendek. Hal ini sejalan dengan tempo pelunasan terhadap liabilitas tersebut. Sobat Bulog, jika kita ilustrasikan penjumlahan dari aset lancar dan aset tetap menjadi total aset sebagai kita kasih kode A, kemudian penjumlahan dari liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek kita kasih kode B, kemudian modal kita kasih kode C, maka A sama dengan B ditambah dengan C. Persamaan ini biasa kita kenal dengan persamaan dasar akuntansi, di mana aset sama dengan penjumlahan dari liabilitas dan modal. Sobat Bulog, tak terasa kan? Kita telah membahas satu laporan keuangan, yaitu neraca atau balance sheet, atau biasa juga kita sebut dengan laporan posisi keuangan. Yuk kita berandai-andai apabila kita menjalankan bisnis RPK ini, kira-kira kegiatan apa saja sih yang akan terjadi? Pertama, kita akan membayangkan terkait kegiatan yang menjadi sumber pemasukan, yaitu dari penjualan produk-produk kita ke konsumen. Sebagai contoh, misalnya kita menjual produk beras kita ke konsumen sesuai dengan HIT, di mana produk tersebut sebelumnya dibeli dari Bulog dengan harga di bawahnya, sehingga memberikan kita keuntungan atau cuan. Nah, terhadap transaksi tersebut, kita akan mencatat penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan sehingga diperoleh laba kotor atau gross profit margin. Yang kedua, mari kita bayangkan kembali terkait kegiatan operasional di RPK kita. Dalam kegiatan operasional kita akan melakukan pengeluaran-pengeluaran terkait kegiatan operasional, seperti kita mengeluarkan biaya pegawai untuk jaga toko, kita mengeluarkan biaya bahan bakar untuk kendaraan yang digunakan untuk distribusi, bahkan kita juga mengeluarkan biaya listrik, air, dan juga kita melakukan penyusutan terhadap aset kita yang kita punyai. Nah, biaya-biaya tersebut kemudian akan kita kelompokkan menjadi biaya usaha. Seluruh biaya yang sudah kita kelompokkan menjadi biaya usaha selanjutnya akan mengurangi laba kotor yang kita peroleh dari bagian pertama tadi, sehingga kita akan memperoleh laba sebelum pajak. Sebagai warga negara yang baik, tentunya kita harus taat bayar pajak dong, sehingga laba sebelum pajak dikurangi dengan biaya pajak, maka akan diperoleh laba bersih. Sobat Bulog, nggak sadar kan kalau kita sudah berhasil menyusun laporan keuangan yang kedua, yaitu laporan laba rugi atau income statement. Gimana Sobat Bulog? Mau lanjut skill untuk mencium bau-bau cuan melalui laporan keuangan berikutnya? Kalau kamu mau tahu skill selanjutnya, jangan lupa like dulu videonya ya.